Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kemandio Rastana Putra, Anganun 2517051143 dari kelas 2K Akuntansi kelas Denpasar. Jadi di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang jawaban dari soal-soal UTS agama Hindu. Nah, jadi di pertanyaan pertama yaitu dari Brahma Widya. Nah, seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Nah, ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tertinggi. Nah, dari pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan konsep Brahman dan Brahma Widya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah. Nah, kita ambil dari perspektif Brahma Widya. Nah, yang dimana keraguan yang muncul di pikiran kritis atau pikiran dari mahasiswa itu sebenarnya merupakan titik tolak yang sangat baik, karena tradisi ini tidak menuntut kepercayaan yang buta, melainkan mengarahkan umat atau manusia pada pemahaman yang mendalam, rasional, dan reflektif. Nah, konsep Brahman dalam Hindu tidak dipahami sebagai Tuhan yang bertindak sebagai emosi layaknya manusia, seperti menghukum atau memilih. Nah, yang bertindak dengan emosi layaknya seperti manusia itu. Nah, tapi melainkan sebagai realitas dasar yang menjadi landasan bagi seluruh keberadaan di alam semesta. Nah, secara filosofis, Brahman dianalogikan seperti ruang. Nah, meski ruang itu tidak terlihat, diraba, atau diukur secara langsung, tapi kita mengakui keberadaannya sebagai suatu yang nyata, karena tanpa ruang tidak ada objek yang bisa kita gapai. Nah, jika sains modern cenderung menganggap kesadaran hanya sebagai produk atau sampingan dari kompleksitas otak, nah, Brahman Widya mengisi celah penjelasan tersebut dengan menegaskan bahwa kesadaran adalah sifat dasar manusia yang bersifat fundamental. Nah, yang dimana jika kita mencapai di ruang dan waktu, karena tanpa kesadaran yang pengamat atau tanpa kita melakukan pengamatan, tidak mungkin adanya eksperimen ataupun penemuan dari ilmiah. Nah, yang kedua itu tentang catur purusa arta. Nah, yang mana seseorang pengusaha mudah sukses secara materi atau arta, tapi kehidupannya penuh konflik keluarga atau kehilangan arah spiritual. Nah, dari pertanyaannya tuh, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur purusa arta. Nah, bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, arta, kama, dan moksa diterapkan. Nah, itu pertanyaannya cukup bisa direalitaskan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di masa modern. Nah, yang dimana krisisnya itu memiliki makna dan kehancuran dari relasi keluarga, khususnya itu benar-benar sering terjadi di keluarga atau lingkungan sekitar manusia. Nah, biasanya berakar dari ketidakseimbangan dalam menjalankan prinsip catur purusa arta. Nah, yang dimana itu seseorang yang mengejar arta dalam menjalankan prinsip catur purusa arta itu, atau orang yang memiliki atau mengejar kekayaan demi kepentingan materi tanpa dilandasi dengan dharma, nah, atau kebenaran, akan mengalami konflik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, karena kekayaan atau arta itu tidak digunakan untuk menjalankan kewajiban suci dalam membina rumah tangga atau dalam memanfaatkan rumah tangga secara spiritual. Nah, yang dimana itu tidak bisa digunakan untuk menjalankan kewajiban suci dalam membina rumah maupun membantu sesama. Jadi, jika kita menggunakan kekayaan saja tanpa memberikan ilmu tentang keilmuan suci kepada anggota keluarga ataupun lingkungan, itu sama saja dengan bohong. Nah, demikian dengan juga seperti kama
atau keinginan. Nah, jika hasrat dipenuhi dengan mengabaikan waktu untuk keluarga dan nilai-nilai etis atau sembahyang, maka kepuasan tersebut justru akan menjadi racun dan menjauhkan seseorang dari kebahagiaan sejati. Walaupun mereka puas dengan mendapatkan kekayaan, tetapi mereka jika tidak meluangkan waktu dengan keluarga atau melakukan persembahyangan di tempat suci atau pokoknya tentang area suci, itu sama saja dengan bohong. Nah, sebagai solusi, konsep moksa ini mulai diterapkan sebagai praktis atau secara praktis digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, melalui pengendalian diri, meditasi yang secara rutin, dan melepaskan keterikatan berlebihan pada hasil dari materi. Nah, jika kita mempunyai materi atau kekayaan yang mungkin kita cukup mempunyainya, kita bisa berbagi atau bisa mengendalikan kekayaan tersebut agar kita tidak tamak, agar kita tidak menjadi kamu atau keinginan berlebihan. Nah, kita bisa mengendalikan atau memberi kepada yang lebih membutuhkan. Nah, sehingga setiap tindakan dalam kerja tetap membawa kedamaian bagi batin dan keharmonisan bagi keluarga. Nah, maka dari itu, jika kita punya kamu atau keinginan dalam kita sudah mencapai arte, maka kita bisa memberikan atau mengendalikan diri kita dalam berbagi kepada diri kita sendiri dan juga keluarga ataupun orang yang membantukan. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga itu dari Panciyatnya. Nah, yang dimana di sebuah desa Bali, generasi muda mulai enggan atau sulit untuk terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan biaya. Nah, pertanyaannya, jelaskan makna Panciyatnya dan bagaimana cara meyakinkan generasi muda tentang referensi yatnya dalam kehidupan modern. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu Panciyatnya itu seperti apa dan manfaatnya itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari kata panca dan yatnya, panca artinya 5 dan yatnya artinya pengorbanan. Jika kita gabungkan, itu artinya Panciyatnya ialah 5 bentuk pengorbanan suci yang mencakup dewa yatnya atau Tuhan, rasiyatnya atau guru atau orang yang mengajar, pitrayatnya leluhur atau orang tua, manusiatnya itu sesama manusia atau sama makhluk hidup, dan putriyatnya sama dengan alam. Nah, yang esensinya kita harus memahami atau melampaui sekedar ritual dari seremonial semata. Jadi kita nggak cuma hanya mengikuti atau mengetahui tentang Panciyatnya saja, tapi kita juga harus mengetahui tadi manfaat-manfaatnya. Apa tujuan sebenarnya dari adanya Panciyatnya tersebut. Nah, dalam konteks modern, referensi ajaran ini terletak pada transformasi ritual menjadi tindakan nyata yang berdampak pada kepedulian sosial, pelestarian lingkungan, dan pengembangan spiritual. Sehingga pengabdian tidak selalu harus diwujudkan dalam upacara besar. Nah, cara yang paling efektif itu untuk meyakinkan generasi muda agar mencintai tradisi ini adalah dengan menekankan pada nilai filosofis dan makna di balik setiap tindakan. Nah, serta menghubungkan setiap bentuk pengorbanan dengan isu-isu global yang relevan seperti krisis lingkungan dan keadilan sosial. Nah, maka dari itu kita harus memberikan atau meyakinkan bahwa tradisi ini merupakan tradisi yang sakral, yang dimana jika kita tidak melakukan, itu akan berdampak untuk diri kita sendiri maupun orang lain, khususnya juga dengan lingkungan dan keadilan dari sosial. Nah, dimana itu dari nama-namanya itu dari Panciyat tersebut memiliki peran dan juga kewajiban kita untuk dijalankan dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu tentang Awatara dan orang suci. Nah, seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna cuma mitos tanpa makna yang nyata di kehidupan sekarang. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Nah, kisah-kisah mengenai Awatara seperti Rama, Krishna sering kali disalahpahami atau dianggap sebagai mitos belaka oleh beberapa orang.
Padahal sesungguhnya tuh narasi tersebut mengandung makna filosofis yang sangat mendalam mengenai turunnya nilai-nilai kebenaran atau dharma ke dunia untuk menjaga keseimbangan kosmis dan melawan segala bentuk kejahatan. Nah, Awatara itu melambangkan manifestasi ketuhanan yang hadir secara nyata untuk menegakkan keadilan, yang dimana karakter-karakter suci ini menyajikan teladan mengenai kebijakan universal seperti keberanian berlandasan moral, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, serta kejujuran yang teguh yang sangat dibutuhkan sebagai kompas atau nilai kehidupan dalam menghadapi berbagai tantangan, khususnya di dunia modern. Nah, selain itu, kehadiran orang suci berfungsi sebagai teladan nyata yang memberikan bimbingan praktis bagi masyarakat dalam menyampaikan jalan spiritual, sehingga konsep Awatara tidak hanya berhenti sebagai simbol keagamaan yang statis, melainkan bertransformasi menjadi pedoman moral luhur yang dapat diimplementasikan secara konkret dalam perilaku dan tindakan sehari-hari demi mencapai kepribadian yang mulia. Nah, pertanyaan yang kelima tentang yoga. Nah, yoga seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba melakukan yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami konsep spiritualnya. Nah, analisis praktik yoga dalam ajaran agama Hindu. Nah, praktik yoga dalam ajaran agama Hindu atau ajaran Hindu merupakan sebuah sistem holistik yang sering kali disempitkan maknanya, ya karena cuma ikuti latihan fisik atau olahraga, tapi itu tidak mencari atau mengetahui makna arti dari yoga. Nah, padahal esensinya itu mencakup penyatuan aspek fisik, mental, dan spiritual secara utuh. Nah, seseorang praktisi yang hanya berfokus pada gerakan tubuh atau asana tanpa melibatkan pengendalian pikiran melalui teknik meditasi serta meningkatkan kesadaran spiritual tidak akan pernah mencapai manfaat yang maksimal, karena ia telah mengabaikan esensi penyatuan batin dan terhubung dengan realitas yang lebih tinggi. Dengan mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut, sehingga fisik yang sehat, pikiran yang terkendali, dan jiwa yang sadar, sehingga yoga mampu memberikan transformasi menyeluruh bagi pelakunya, mulai dari tercapainya keseimbangan hidup dan pengurangan tingkat stres secara signifikan hingga peningkatan kualitas hidup secara totalitas. Nah, oleh karena itu, edukasi mengenai pemahaman yoga yang benar dan tidak komprehensif sangatlah krusial agar praktiknya tidak lagi tereduksi sebagai aktivitas fisik semata, melainkan dipahami sebagai jalannya spiritual yang ampuh menuju kedamaian yang batin. Nah, pertanyaan yang keenam tentang Gayatri Sedana. Nah, seorang remaja rutin melantunkan mantra Gayatri, tetapi tidak memahami makna dan hanya melakukan sebagai rutinitas saja. Nah, jelaskan makna Gayatri mantra dan bagaimana praktik Gayatri Sedana yang benar dalam meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, Gayatri mantra merupakan doa suci yang memancarkan energi spiritual tingkat tinggi dengan tujuan utama, yaitu untuk memohon pencerahan akal budi serta kebijaksanaan kepada Yang Maha Kuasa atau Ida Sang Widi. Nah, tapi pada khususnya di era modern ini, manfaat dan kekuatan spiritual dari mantra ini menjadi kurang maksimal apabila seorang hanya melantunkan secara mekanis seperti cuma rutin saja tanpa memahami kedalaman maknanya sendiri. Nah, oleh karena itu, praktik Gayatri Sedana yang benar dan otentik menuntut adanya keselarasan antara ucapan dari mulut, penghayatan dari pikiran, serta pewujudan
dalam tindakan nyata yang didasari dengan konsentrasi batin yang berfokus dengan kesadaran yang penuh. Nah, dengan disiplin spiritual yang tepat, mantra ini tidak hanya berhenti sebagai getaran suara di bibir atau pengucapan saja, melainkan meresap ke dalam jiwa sebagai sarana untuk meningkatkan kejernihan pikiran, memperkuat spiritual, serta menciptakan kedekatan batin yang lebih dekat dengan Tuhan atau Diri Sang Widi dalam kehidupan masing-masing. Nah, pertanyaan yang ketujuh tentang Pancasrada. Nah, seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Nah, analisis kasus tersebut dalam konsep Pancasrada, bagaimana cara menjelaskan kembali meyakinkan terhadap karma pala dan punarbawa. Nah, Pancasrada itu kita cari tahu, yaitu Panca artinya 5 dan Srada artinya pilar. Nah, artinya Pancasrada itu 5 pilar keyakinan mendasar dalam ajaran agama Hindu yang menjadi fondasi spiritual bagi setiap umatnya, setiap masyarakatnya. Nah, meliputi kepercayaan terhadap Brahman atau Tuhan, Atman, percikan kecil dari Sang Yang Widi, karma pala, hukum sebab akibat, punarbawa atau kelahiran kembali, dan moksa atau kebebasan abadi. Nah, munculnya keraguan terhadap keadilan hukum karma saat seseorang mengalami musibah atau ketidakadilan seringkali bersumber dari pemahaman yang sempit mengenai kompleksitas hukum sebab akibat yang tidak selalu bekerja secara linier atau instan atau kesat mata dalam suatu masa kehidupan. Nah, dalam teologi Hindu ditegaskan bahwa setiap perbuatan baik besar maupun kecil pasti akan mengendalikan konsekuensi yang adil dan mutlak sesuai dengan sifat hukum alam semesta. Nah, meskipun hasilnya mungkin tidak langsung terlihat dalam waktu yang diinginkan manusia atau bahkan baru berbuah pada kehidupan yang akan datang melalui proses punarbawa. Nah, dengan mendalami dan menghayati esensi Pancasrada secara utuh, seseorang akan memiliki kekuatan batin yang tangguh dan perspektif yang lebih luas untuk tetap bijaksana serta teguh dalam keyakinan meskipun menghadapi badai kehidupan yang berat. Nah, karena dia memahami bahwa terdapat keadilan universalitas yang sedang bekerja secara sempurna baik setiap dinamika di kehidupannya. Nah, pertanyaan ke-8 yaitu tentang catur marga, yaitu 2 orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial, satu lagi melalui meditasi. Nah, langsung saja saya jawab. Konsep catur marga itu memberikan jalan yang sangat demokratis dan inklusif bagi umat Hindu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui 4 ajaran utama: Bhakti Yoga atau jalan pengabdian, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Nah, di mana setiap individu atau setiap manusia lahir dengan kecenderungan atau temperamen dan kapasitas spiritual yang berbeda-beda, sehingga cara mereka menjalani kehidupan spiritual pun akan berbeda satu sama lain. Nah, ada orang yang merasa lebih terhubung dengan Tuhan melalui pelayanan sosial yang nyata bagi sesama manusia, sementara juga ada yang memilih untuk mendalami ketenangan melalui meditasi dan kontemplasi batin. Nah, kedua jalan tersebut beserta jalan lainnya itu adalah benar dan diakui sepenuhnya dalam ajaran agama Hindu. Karena yang terpenting bukanlah metodenya, melainkan ketulusan hati dan konsistensi dalam menjalankannya. Jika kita tulus dan niat dalam menjalankan, tidak ada satu jalan pun yang dianggap paling benar secara eksklusif atau secara materi, karena semua jalan tersebut bermuara pada satu tujuan akhir yang sama. Nah, pertanyaan yang ke-9 itu tentang kitab suci Hindu. Nah, seorang siswa
mengendalikan atau mengandalkan media sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda dan Bhagavad Gita. Nah, kitab suci Weda dan Bhagavad memang posisi yang tidak tergantikan sebagai sumber dan otoritas tertinggi dalam seluruh ajaran agama Hindu. Nah, di era digital saat ini, masyarakat lebih mudah terpapar atau berbagai informasi mengenai agama di media sosial. Memang sangat mudah untuk didapatkan, tapi tidak semua informasi tersebut memiliki akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika seorang hanya mengandalkan potongan informasi di media sosial tanpa pernah mempelajari dan membaca kitab suci secara langsung, maka pemahaman terhadap agama akan menjadi dangkal atau bahkan keliru. Nah, oleh karena itu, kitab suci harus tetap diposisikan sebagai dasar dan fondasi utama dalam memahami ajaran agama. Sementara teknologi digital seharusnya hanya digunakan untuk sebagai sarana pendukung untuk mempermudah akses belajar, sehingga dibutuhkan sikap yang kritis dan reflektif agar umat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak memiliki dasar sastra yang kuat atau informasi yang menyesatkan. Nah, pertanyaan yang terakhir tentang integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Nah, seseorang pelajar yang cerdas secara akademik tapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Nah, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan serada. Bagaimana seharusnya nilai hidup Hindu membentuk karakter individu atau seseorang. Nah, jawabannya itu kecerdasan akademik yang tinggi pada seseorang pelajar tidak akan memiliki nilai yang sempurna jika tidak dibarengin atau diikuti dengan nilai kejujuran. Karena hal itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Hindu tidak terinternalisasi dalam dirinya. Dalam filsafat Hindu atau dalam penjelasan agama Hindu, kecerdasan intelektual harus selalu diseimbangkan dengan dharma. Saya jelaskan kembali tentang dharma, yaitu komitmen pada perilaku yang benar, etis, dan bertanggung jawab dalam segala situasi. Nah, selain itu, praktik yoga berperan penting dalam melatih pengendalian diri dan ketenangan batin. Nah, sementara serada memberikan fondasi spiritual yang kokoh bagi pembentukan karakter atau menciptakan sifat yang bagus. Nah, dengan mengintegrasikan kecerdasan intelektual, pengendalian diri, dan keyakinan spiritual, seseorang pelajar tidak hanya akan menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang luhur dan mulia. Nah, hal ini menegaskan bahwa tujuan sejati dari pendidikan bukan hanya sekedar untuk meraih prestasi materi atau nilai semesta, melainkan untuk membentuk karakter manusia yang utuh dan beradab. Nah, itu saja penjelasan dari saya mengenai menjawab soal UTS Agama Hindu. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.